Bagaimana negara hadir, hukum bekerja untuk memerangi secara sungguh-sungguh sindikat dan mafia ya penempatan pekerja ilegal kita. Menghadapi peperangan yang sesungguhnya, ini perang total saya katakan dengan para mafia, mereka yang selama ini memeras ya, bahkan melakukan tipu daya kepada para pekerja migran kita, anak-anak bangsa kita. Tapi di luar itu secara ke dalam kita sedang face a face ya dengan kementerian lembaga yang hingga hari ini masih merawat apa yang disebut syahwat ego sektoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku dimanapun kalian berada, sebangsa setanah air yang ada di pabrik-pabrik, semoga diberi kesehatan. Yang di desa-desa, kaum tani, semua kami doakan semoga hasil bumi terus melimpah. Tidak lupa yang di pasar tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, semuanya kami berdoa semoga dagangannya laris, halal dan penuh keberkahan. Kembali lagi bersama Mas Mansuri Podcast. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Teman-teman sekalian, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Salah satu tokoh yang salah satu yang teman-teman pergerakan itu kagumi. Nanti kita akan kulik banyak, dan sekarang memang jadi pejabat publik nih sekarang jadi pahlawannya para TKI di Indonesia. Langsung kita sapa Bang Benny Ramdhani. Apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Benny, sebelum saya masuk ke keruwetan lembaga yang abang pimpin, saya ingin coba menanyakan zaman dulu sejak sebelum jadi aktivis nasional lah. Katanya dulu pernah jadi ketua PMII Manado. Benar nggak sih Bang? Iya, saya ketua PMI Manado 2 periode ya. 2 periode. Setelah itu diberikan kepercayaan 2 periode memimpin Gerakan Pemuda Ansor. Gila, bahkan sampai ke GP Ansor ya. Setelah itu dipercayakan wakil ketua umum di PP GP Ansor. Bersama Mas Dohir dan Mas Aam ya. Di era kepemimpinan Gus Yakut. Wah. Kompleks. Tapi sebelum masuk ke ke Jakarta. Itu dulu saya dengar memang aktif mendampingi kelompok-kelompok kecil untuk memperjuangkan haknya. Benar nggak sih Bang? Ya, di era Orde Baru ya, sebuah kekuasaan yang sangat monopolistik dikuasai oleh militer di bawah kepemimpinan seorang presiden yang sangat diktator, di mana di era itu berbeda pendapat dengan pemerintah dianggap haram, kritik juga dianggap perbuatan dosa, maka tidak ada lain jalan yang harus kita lakukan adalah perlawanan perlawanan yang diorientasikan untuk melakukan pembebasan atas penggusuran hak-hak rakyat, tanah-tanah milik masyarakat, dan juga penghilangan hak-hak publik yang saat itu semua tersentralistik di kekuasaan baik Soeharto maupun kaki tangan Soeharto, Orde Baru yang ada di daerah-daerah. Saya banyak mendampingi masyarakat yang tergusur dari tanah-tanah mereka yang kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan hukum dan mereka juga yang tidak bisa memiliki sedikit pun suara untuk menyampaikan pendapat di ruang-ruang publik, kemudian juga menyampaikan aspirasinya ke lembaga-lembaga resmi termasuk pemerintah. Dan itu dilakukan oleh teman-teman dari kalangan gerakan aktivis di kampus. Saat itu saya membentuk sebuah organ yang namanya KPPA,
Yang KPPA ini adalah khusus organ yang mengadvokasi dan sekaligus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang kehilangan tanah-tanah mereka yang digusur oleh Orde Baru. Oke, zaman itu. Iya. Dan yang paling fenomenal Bang Benny, aku masih ingat ini sekitar 97, 96, 97 ya. Itu Bang Benny yang fenomenal itu sempat menggoreskan silet 98 lah itu. 98 ya, Iya. sorry 98 sempat menggoreskan silet. Terus itu lebih lagi zaman itu kalau nggak salah mogok makan. Itu kasus apa mogok makannya? Ya. Dan ceritanya gimana yang waktu menggores silet? Gerakan reformasi yang dimotori oleh teman-teman mahasiswa yang semakin eskalatif ya. Beberapa kawan-kawan yang ada di daerah memimpin gerakan perlawanan di daerah, kemudian bersepakat untuk masuk ibu kota, sentrum kekuasaan. Kita ketemu dengan berbagai organ dan pimpinan-pimpinan dari kelompok-kelompok gerakan, dan saat itu kita bersepakat bahwa gerakan harus dipindahkan ke jantung ibu kota, Jakarta, di mana sentrum kekuasaan Soeharto berada. Saya ketemu dengan Adian, saya ketemu dengan Safik, saya ketemu dengan Eli Salomo, saya ketemu dengan Sarbini, saya ketemu dengan Sukma, Hengki Riawan ya, dan beberapa teman-teman yang mewakili organ-organ gerakan dari Pamred, Porkot, FKSMJ dan sebagainya. Sehingga waktu itu ya saat demo di UI tidak ada yang harus dilakukan kecuali bagaimana tekanan terhadap kekuasaan itu secara eskalasi ya harus dinaikkan. Iya. Maka saya tantang waktu itu sekitar 5.000-an mahasiswa yang demo bahwa UI adalah universitas yang memiliki andil sejarah lahirnya Orde Baru. Ya, maka di kampus UI juga UI harus menjadi pihak yang bertanggung jawab, di mana Orde Baru telah menjadi sebuah rejim yang sangat menindas, rejim yang bertangan besi, ya, rejim yang didukung penuh oleh kekuatan pemilik modal, ya, yang sangat monopolistik, dan juga kekuatan militer, ya. Tentu semua dalam komando seorang presiden yang sangat diktator, ya, yang tidak memiliki kompromi apapun pada kelompok-kelompok yang kritis, ya, baik kalangan mahasiswa maupun politik, ya. Sehingga saya menantang waktu itu bahwa cara satu-satunya untuk menandai bahwa revolusi ini dimulai adalah dengan kita berani menumpahkan darah di tanah republik, ya. Nah, sehingga waktu itu saya memang sudah siapkan silet, ya, saya iris tangan saya, kemudian pingsan saat itu juga, ditangani oleh teman-teman UI dari kedokteran, ya, saya dijahit kurang lebih 24 jahitan, ya, dan sebetulnya itulah yang kemudian memprovokasi mahasiswa. Jika dulu kita masih sempat baca di halaman UI tertulis Universitas Indonesia Kampus Perjuangan Orde Baru, nah itulah yang memprovokasi kampus perjuangan Orde Barunya kemudian dicopot oleh teman-teman gerakan, dan eskalasi gerakannya semakin meluas dan membesar. Iya. Sampai kepikiran apa? Karena memang susah sekali memprovokasi teman-teman sampai melakukan hal gila gitu, Bang. Ya, saya disebut oleh Adian dengan teori eksperimentasi, ya. Ketika setting aksi masih menyebut reformasi, saya sudah mendorong apa yang disebut revolusi. Ketika turunkan Soeharto, saya sudah bicara gantung Soeharto. Ya. Nah, itu adalah teori eksperimentasi yang kadangkala keluar dari setting aksi, yang tetap harus saya lakukan sebagai endorsement dan provokasi terhadap gerakan yang secara eskalasi harus didorong, ya, lebih kuat, dan kita inginkan lebih meluas. Itu saja sih sebetulnya waktu itu. Tapi itu yang membuat teman-teman gerakan pada saat itu dan saat ini mengenal Bang Benny itu sebagai salah satu provokator. Ya. Bang, kita lanjut. 97 itu sempat diuber-uber ya. Bang Benny pada saat itu sempat ngumpet ya, kalau tidak salah di Ciganjur, kalau nggak salah ya. Ceritanya gimana, prosesnya gimana, Bang? Sampai ketahuan Abang salah satu yang dicari dan sampai ke Gus Dur. Ya, dari eskalasi yang semakin meluas, besar gelombang aksi, ya, meminta Soeharto turun, pengadilan terhadap Soeharto, kemudian reformasi berubah menjadi revolusi, ya. Maka pada suatu waktu kita rapat teman-teman gerakan disepakati harus ada
teman-teman yang bisa mewakili kelompok gerakan untuk menumbalkan dirinya ya sebagai tumbal demokrasi dengan cara mogok makan. Awalnya 3 orang, saya, Wahab Talaohu, ya kemudian ada satu perempuan, saya lupa namanya, dari kampus Aba-Abi kalau tidak salah, ya. Pada waktu di mana mogok makan itu dilakukan, si teman kita yang perempuan ini mundur karena dilarang oleh pacarnya. Akhirnya saya dengan Wahab yang kemudian ya menggelar koran, demo aksi mogok makan di halaman LBH, dan itu dilakukan selama 5 hari 5 malam tanpa makan dan tanpa minum. Kita dinyatakan dehidrasi, walaupun dokter juga memeriksa setiap hari atas bantuan kawan-kawan LBH. Hari kelima kita diangkut ya ke Rumah Sakit Santo Carolus. Saya diantar oleh Mas Buyung almarhum, Wahab diantar oleh Mas Munir saat itu yang juga almarhum. Yang waktu itu kita harus menghabiskan kurang lebih 18 ampul, ya 18 infus ya, cairan. Karena udah dehidrasi, kita tidak makan tidak minum, tapi kurang lebih baru 3/4 ya botol impus habis, tinggal 1/4 lagi. Kita dikabari oleh kawan-kawan yang mendampingi kita bahwa dugaan pasukan Mawar sudah mendekat. Ya yang pasti adalah operasi untuk melakukan penculikan, karena aksi mogok makan ini cukup juga memprovokasi situasi nasional. Dan memang target kita adalah bagaimana kita menjadi tumbal demokrasi. Saya Wahab harus siap mati, dan itu adalah cara satu-satunya tekanan internasional cepat untuk memaksa Soeharto mundur ya saat itu. Tapi akhirnya kita dilarikan, ya Wahab saya tidak tahu dilarikan kemana. Sampai hari ini juga dia tidak pernah ngomong ya dibawa oleh siapa, tapi saya dilarikan ke Ciganjur dan diselamatkan di rumah. Siapa yang Gus Dur. bawa abang ke Ciganjur? Waktu itu kan posisinya masih lemah ya? Tentu atas perintah Gus Dur lah untuk saya diselamatkan ke Ciganjur. Oke. Ya ini menarik sebenarnya. Saya sebenarnya mau kulik banyak sekali ini karena orang nggak banyak tahu. Tetapi nanti lain kesempatan kita akan ngobrol lagi lebih panjang soal ini, Bang. Nah, kalau melihat karir politik Bang Ben ini, setelah menjadi salah satu motor gerakan pada saat itu yang dikenang, terus Bang Benny sempat jadi masuk ke dunia politik, sempat jadi anggota DPRD. Sempat jadi anggota DPRD. Waktu itu dari PDIP kalau nggak salah. Ya, pasca reformasi pilihannya adalah apakah kita harus masuk ke kekuasaan dan perubahan yang kita inginkan, cita-cita reformasi yang ingin kita wujudkan melalui perjuangan politik. Walaupun tentu perdebatan antar teman-teman gerakan juga yang tetap mengambil posisi sebagai oposisi. Menarik garis demarkasi sebagai oposisi dan masuk ke kekuasaan. Saya memilih masuk ke kekuasaan. Pemilu 99, alhamdulillah saya langsung terpilih sebagai anggota DPR. Itu artinya hanya 1 tahun setelah Soeharto jatuh. Saya dipercayakan oleh PDI Perjuangan, dan saat itu saya ingat persis saya anggota DPRD termuda, usia 29 tahun. Yang saat itu sistem politik ketika DPR dilantik, maka pimpinan DPR sementara itu bukan kepada partai dengan perolehan suara terbanyak, tapi kepada mereka yang dianggap usianya tertua dan termuda. Jadi saya kurang lebih 2 bulan masih sempat menduduki posisi sebagai pimpinan DPRD provinsi, mewakili kaum termuda. Iya, 29 tahun. Berapa periode, Bang? Alhamdulillah 3 periode dipercayakan oleh rakyat Sulawesi Utara, dan setelah itu saya maju ke DPD RI, diberikan kepercayaan juga oleh rakyat Sulawesi Utara. Sorry, untuk kabupaten DPRD Sulawesi Utara. Oh, ini DPRD Sulawesi Utara ya? Provinsi ya? Nggak sampai ke kabupaten ya? Nggak. Belum sampai, nggak sampai ke kabupaten. Setelah itu saya masuk DPD RI dan alhamdulillah diberikan kepercayaan juga. Pada saat itu kalau tidak salah di DPD itu yang saya tahu, Bang Benny sempat rame diperbincangkan gara-gara naik ke podium melawan waktu itu ketuanya Irman Gusman kalau tidak salah. Irman Gusman, Ratu Hermas dan Faruk Muhammad trio kepemimpinan DPD saat itu. Mewakili teman-teman DPD lain. Apa isunya waktu itu, Bang? Ya, yang paling prinsip waktu itu saya juga orang yang mengusulkan DPD dibubarkan. Padahal usia saya menjadi anggota DPD juga belum lama, kurang lebih baru 2 tahun. Itu lahir atau datang karena memang DPD saya anggap belum diberikan kewenangan yang sangat kuat yang harusnya itu dimandatori oleh undang-undang. Tapi kan yang membuat undang-undangnya DPR. DPR hingga hari ini nggak pernah rela DPD-nya kewenangannya diambil. Inilah
Dewan Perwakilan Daerah yang jenis kelaminnya juga Nggak agak jelas. membingungkan. Apa dia laki-laki atau perempuan? Padahal kalau di negara-negara Eropa ya justru senator itu memiliki DPD. kekuasaan politik yang lebih Lebih kuat kuat. dibandingkan parlemen misalnya, Betul. termasuk di Amerika. Nah, DPD atau senator Indonesia kan sangat aneh. Nah, menurut saya daripada negara menghabiskan anggaran, ini bagian daripada pemborosan untuk ya gaji para anggota DPR, kemudian juga tunjangan dan semua fasilitas yang mereka nikmati. Di sisi lain kewenangan mereka ya Dibatasi. tidak kuat, bahkan dibatasi, bahkan dikunci. Ya untuk apa negara menghabiskan anggaran yang begitu besar? Lebih baik Bubarkan lembaga aja. yang dibubarkan. Selain saat itu ya kepemimpinan DPD juga tidak mencerminkan Iya. dan tidak mewakili aspirasi yang sungguh-sungguh bisa mewakili kepentingan Daerahnya. rakyat di daerah. Benar, Ya. benar. Lebih Itu yang- kompromistis dengan kekuasaan. Iya. Itu yang membuat Bang Benny akhirnya masuk ke partai politik. Ya, Waktu itu Hanura. ya kenal Pak Oso waktu itu. Kemudian karena pertemanan dan interaksi yang ya cukup lama, hampir setiap hari di kantor, ya saat Nura akan lepas jabatannya dari Wiranto, kemudian saya tertarik. Tentu kalau masih Wiranto saya nggak masuk. Ya, nggak mungkin saya masuk partai ya yang partai itu dipimpin oleh orang yang memiliki dosa sejarah tentang kejahatan HAM. Itu ya. yang mau saya tanyakan sebenarnya. Abang nih di mana-mana, bahkan di makam teman-teman aktivis sempat berujar bahwa saya akan melawan Iya. Wiranto dan Prabowo gitu. Iya. Tiba-tiba sekarang masuk ke Hanura, saya agak berpikir, Bang, Iya. oh ternyata waktu itu Ya, Wiranto pasti. karena saya tahu Wiranto akan diganti sehingga saya masuk. Oke. Kalau saya tahu masih Wiranto ya nggak mungkin lah. Itu pengkhianatan bercita-cita. Iya. Bang, konsistensi ini yang ingin saya tanyakan. Apa sih kiatnya agar konsisten dalam dunia yang cukup berat ini, mulai dari DPRD provinsi ke DPD, sekarang berjuang ke partai politik, yang partai politik itu kebetulan masih harus berjuang lagi di periode yang akan datang. Apa kiat-kiatnya sehingga sekarang Abang dipercaya jadi ketua BP2MI, Bang? Ya, saya mencoba realistis ya. Perjuangan politik untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan rakyat. Ya, tidak lebih kita harus masuk ke partai politik, masuk ke parlemen. Nah, tidak ada pilihan lain. Nah, waktu itu kenapa saya masuk Hanura? Karena perkenalan dengan Pak Oso. Yes. Beliau adalah figur yang menurut saya sangat baik, memiliki komitmen yang sangat kuat ya bagi daerah, bagi rakyat. Dan saya juga tertarik karena Hanura dinilai sebagai partai yang masuk kategori partai kecil. Kalau kita masuk ke partai besar, maka bagi saya itu tidak akan melahirkan kepuasan politik. Yes. Seolah-olah kita masuk karena memang suara dan kursinya sudah tersedia. Yes. Saya ingin masuk partai atau organisasi apapun yang partai dan organisasi ini justru dianggap oleh orang lain mustahil untuk mendapatkan kursi. Iya. Itu kenikmatan tersendiri dalam perjuangan politik lah ya. Betul. Sehingga saya tertarik untuk masuk Hanura. Oke. Dan sekarang Abang dipercaya oleh Pak Jokowi menjadi ketua BP2MI. Ya. Kalau saya tidak salah, penentuan Abang sebagai ketua itu 1 hari sebelum Abang dipanggil. Ceritanya gimana itu? Saya tiba-tiba dipanggil oleh Mas Pratikno, Oke. ya, untuk bertemu di istana. Kemudian saya lapor ketua umum tentu, ya sebagai panglima saya. Kemudian beliau katakan ya udah layani aja undangan pertemuan itu. Tiba-tiba di istana beliau menyampaikan titip salam dari Presiden, dan Pak Presiden meminta Mas Benny untuk memimpin satu badan, ya, satu lembaga di pemerintahan. Dan beliau tidak pernah menyebut badan apa, lembaga apa. Dan beliau juga ya belum memastikan kapan. Ya. Artinya bisa iya, Bisa tidak? bisa tidak. Ya. Saya hanya strict menjawab apapun yang ditugaskan untuk kepentingan Merah Putih, maka saya tetap bersedia untuk melakukan itu. Singkat saja, pertemuannya 15 menit. Oke. Kemudian saya pulang ke rumah, ya tiba-tiba saya mendapatkan kabar WA dari Menteri Tenaga Kerja. Ya saya juga nggak nyimpen nomornya. Tiba-tiba beliau memperkenalkan diri, Mas, perkenalkan saya Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan. Mohon waktu untuk ketemu. Oke, ya karena beliau adalah seorang perempuan, saya seorang yang memiliki respek pada perempuan, pada seorang ibu. Saya minta biarlah saya yang datang untuk menemui ibu di rumah dinas. Saya datang. Ya disampaikan oleh Ibu Ida kemungkinan terkait jabatan sebagai kepala
BNP 2 TKI. waktu itu. Iya. Nah, jadi abang tahu itu pada saat ketemu Bu Ida Fauzia? Ya, itu pun beliau masih menyampaikan kemungkinan. Dan setelah pulang dari Ibu Ida, saya juga tahu kabar yang beredar bahwa 3 nama yang diusulkan oleh Menteri Tenaga Kerja, kan formalnya harus begitu. Oke. Calon kepala BP2MI atau BNP 2 TKI dulu itu harus diusulkan oleh Menteri Tenaga Kerja kepada Presiden. Dan 3 nama usulan dari Menteri Tenaga Kerja tidak ada nama saya. Wow. Tapi setelah itu ditemui, ditemui sama Bu Ida. Jadi Bu Ida mengeluarkan rekomendasi ke Presiden itu setelah ketemu atau sebelum? Saya nggak tahu apakah pasca pertemuan itu Ibu Ida mengusulkan kembali, memasukkan nama saya udah nggak ikuti. Yang pasti tidak ada nama saya yang diusulkan sebelum pertemuan dengan Menteri ya terkait calon kepala BP2MI. Apapun ini kewenangan Presiden. Hak prerogatif Presiden. Sampai abang ketemu Presiden gimana ceritanya? Iya. Saya orang yang terdidik untuk tidak pernah meminta kekuasaan, dan Ketua Umum Hanura Pak Oso juga ya mendidik kami kadernya seperti itu. Makanya bisa dilihat ketika Presiden mengumumkan tentang menteri, tentang wakil menteri, dan tidak ada satupun dari kader Hanura, padahal Hanura harus dinilai tidak karena hasil pemilu 2019. Hanura harus dilihat ketika Partai Hanura menjadi partai pengusung dengan modal 16 kursi. Tapi tidak ada kader Hanura yang mempersoalkan itu. Karena bagi kami dukungan pada Jokowi adalah dukungan ideologis. Termasuk Pak Oso juga nggak mau diminta untuk jadi Watim Pres. Iya, Pak Oso nggak mau. Pak Oso urusan menteri nggak mau, Watim Pres nggak mau. Itulah yang kemudian kita belajar dari sikap kenegarawanan Pak Oso. Jika kita memberikan dukungan ideologis pada siapapun yang kita dukung menjadi pemimpin negara, maka kita tidak boleh membarter itu. Ya, seolah-olah kita meminta kompensasi apapun. Walaupun banyak pihak menyatakan bahwa wah ini nggak seimbang. Hanura 16 kursi mengusung Presiden nggak dapat apa-apa, hanya dapat kepala BNP 2 TKI. Sekali lagi dukungan ideologis tidak boleh, itu harus dikonversi dengan permintaan posisi atau jabatan apapun. Tapi posisi partai politik harus selalu siap jika kadernya diminta satu saat ya oleh Presiden. Ya, dan itu langsung dipanggil, malam itu dipanggil untuk menghadap? Enggak juga ya. Tiba-tiba saya dikabari oleh sekretariat BP2MI Sestama pada tanggal 14 1 hari sebelum pelantikan. Beliau datang ke rumah kontrakan saya masih kontrak di Bekasi ya hingga hari ini. Kemudian beliau menyampaikan bahwa insya Allah besok akan ada pelantikan ya, dan beliau menyampaikan tentang skenario terkait pelantikan besok. Saya baru tahu bahwa saya akan dilantik, dan undangannya baru saya terima jam 2 subuh. Sudah masuk di tanggal 15. Jadi hanya tinggal beberapa jam ke jam 9 saya harus ada di istana. Wow, gila. Bang, sebelum kita kupas lebih dalam, saya mau pengen nawarin kopi nih Bang. Ini kopi rakyat nih Bang. Ini kopi dari Sukabumi. Kebetulan saya peminum kopi. Peminum kopi ya. Untuk teman-teman UMKM yang pengen kopinya di podcast Mas Hasuri itu dinikmati oleh narasumber dan dipublish free, tidak perlu bayar. Kita akan di belakang nanti kita akan kasih tahu bahwa ini kopi rakyat, mereknya juga akan kita kasih tahu. Baik, kita lanjut di pertanyaan Bang. Yang saya ketahui dulu itu masih namanya BNP 2 TKI. Saya punya keyakinan bahwa BP2M ini belum banyak orang tahu. Bagaimana sih proses penggantiannya, perubahan tupoksinya bagaimana? Karena yang saya ketahui sampai sekarang, kewenangan BP2M ini sangat kecil sekali. Padahal kalau saya lihat tugasnya besar sekali. Boleh nggak Bang ceritakan bagaimana sih Abang menghadapi lembaga yang ya kompleks seperti ini? Ini badan yang ketika saya masuk pertama, saya ibarat masuk ke hutan belantara yang kemudian saya menemukan berbagai jenis hewan, hewan jinak maupun hewan liar di dalam hutan belantara ini, yang kemudian saya simpulkan ada hewan yang tentu bukan liar, dia pasti akan menjadi mangsa dari hewan liar. Itulah yang disebut perbudakan modern.
Dulu BNP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan TKI, Tenaga Kerja Indonesia, Undang-Undang 39 2004. Undang-Undang baru 18 2017 berubah nama dari BNP 2 TKI menjadi BP 2 MI. Ya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penggantian nama TKI menjadi PMI ini lebih humanis. Dulu persepsi publik, dan itu harus kita katakan keliru. Kalau sudah bicara TKI seolah-olah ini adalah sumber masalah. Kalau sudah bicara TKI seolah-olah ini adalah pekerjaan rendahan. Ya, nah, pekerja migran Indonesia ini diambil sebetulnya dari istilah yang juga digunakan oleh ILO, ya, ya, International Labour Organization. Nah, nama ini pasti lebih humanis, ya. Ada perubahan-perubahan yang dimandatori undang-undang. Dulu pelindungan itu hanya diberikan kepada pekerja migran. Sekarang pelindungan juga berlaku untuk keluarga dari keluarga migran. Kemudian pelindungan dulu hanya berlaku kepada PMI selama dia bekerja. Pelindungan negara sekarang hadir sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja, dan setelah mereka bekerja. 3 dimensi pelindungan: sosial, ekonomi, dan hukum. Nah, perubahan undang-undang memaksa juga satuan organisasi tata kerja kita berubah. Dulu kedeputian itu lebih pada dimensi fungsional, yaitu deputi penempatan, deputi pelindungan, deputi kerjasama, ya, luar negeri dan promosi. Sekarang kedeputian itu lebih melihat kawasan. Deputi ya untuk kawasan Asia, Afrika, Amerika Pasifik, dan Eropa Timur Tengah. Tapi di luar perubahan-perubahan secara substantif, ya, fundamental tadi, baik kewenangan maupun struktur organisasi, yang paling penting adalah bagaimana perubahan paradigma, mindset aparatur negara. Dan memang menyelesaikan masalah PM ini harus diselesaikan dari hulu sih. Yang paling serius yang dihadapi oleh kita saat ini, dan mungkin sudah berlangsung lama, adalah bagaimana negara hadir, hukum bekerja untuk memerangi secara sungguh-sungguh sindikat dan mafia, ya, penempatan pekerja ilegal kita. Kalau ditanya ke saya berapa jumlah PMI, saya bisa sampaikan by name, by address, siapa mereka, berasal dari daerah mana, bekerja di negara-negara mana, sektor pekerjaannya apa, salary dan hak-hak yang mereka terima apa saja. 3,7 PMI. Tapi jika kita mengacu pada data World Bank, data PMI kita yang bekerja di kurang lebih 150 negara penempatan, ada 9 juta. Berarti ada gap angka 5,3 juta yang mereka tidak terdata. Siapa mereka, bekerja di negara penempatan apa, sektor pekerjaannya apa, salary dan juga gaji, tunjangan, hak mereka terima apa. Karena mereka 90% dari 5,3 juta diyakini mereka yang diberangkatkan secara ilegal. Oleh siapa? Mafia dan sindikat. Nah, mafia sindikat ini kelompok kecil sebetulnya. Mereka pemilik modal yang berkomplot dengan mereka yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Saya nggak pernah basa-basi untuk menyebut mereka adalah oknum TNI, oknum Polri, oknum di keimigrasian, oknum di ketenaga kerjaan, oknum di kedutaan besar, dan mungkin juga oknum-oknum di badan yang saya pimpin. Jadi di satu sisi, ya, kita sedang head to head menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Ini perang total saya katakan dengan para mafia, mereka yang selama ini memeras, ya, bahkan melakukan tipu daya kepada para pekerja migran kita, anak-anak bangsa kita. Tapi di luar itu secara ke dalam kita sedang face to face, ya, dengan kementerian lembaga yang hingga hari ini masih merawat apa yang disebut syahwat ego sektoral. Bang, saya mau dalam ini, tapi saya mau tanya dulu. Dulu BNP 2 TKI itu kalau tidak saya Pak SBY yang membentuk, ya, pertama kali Jumhur Hidayat kalau nggak salah ketuanya. Nah, orang banyak beranggapan bahwa ini hanya lembaga atau badan yang dibuat untuk bagi-bagi kekuasaan saja. Mungkin saja. Abang melihat sejauh mana sih sebenarnya peran BP2MI ini untuk memperbaiki migran kita? Sejak saya dilantik di Istana Merdeka, ya, saya katakan dalam beberapa kesempatan, saya ajak semua melakukan kontemplasi. Pertanyaan sederhana, apakah BP2MI ini benar-benar dilahirkan, ya, untuk sejatinya menangani masalah-masalah PMI, ataukah, ya, dia hanya sekedar instrumen yang mungkin saja
diciptakan hanya untuk akomodasi kekuasaan. Iya. Ya. Nah, karena apa? Karena syahwat ego sektoral kementerian lembaga hingga hari ini masih mengendalikan kewenangan-kewenangan yang secara idealitas itu harusnya ditangani oleh BP2MI. Nah, ini juga koreksi saya kepada kementerian lembaga yang lain. Apa Bang? Sudahlah, stop lah, karena relasinya kewenangan dengan anggaran. Jadi ketidakrelaan secara idealitas melepaskan kewenangan kepada BP2MI akhirnya karena di kewenangan yang mereka kendalikan di sana ada anggaran. Nah, kalau masih cara berpikir itu cara berpikir primitif. Bagaimana cara dobrak itu agar mereka tidak sepenuhnya, kalau orang Jawa bilang gandoli, tidak sepenuhnya memegang sebagian kesadaran ideologis. Kalau kita memiliki kesadaran ideologis bahwa mandat negara kepada kita adalah harus sepenuhnya diorientasikan pada kepentingan merah putih, kepentingan republik, kepentingan rakyat, maka bendera partai harus berkibar di bawah bendera merah putih. Maka kepentingan yang bersifat personal, faksional, bersifat untuk kepentingan partai politik dan apapun namanya kelompok, ya itu harus dikubur jauh-jauh, dan tentu kita harus mengedepankan kepentingan merah putih dan republik, itu saja. Sepanjang tidak punya kepentingan yang berorientasi pada kepentingan republik dan merah putih, maka syahwat ego sektoral ini akan tetap ya ada di setiap kementerian lembaga. Ada beberapa kementerian lembaga sih Bang yang masih nggak rela. Contoh ya. Kenapa hingga hari ini penanganan baik tata kelola penempatan, pelindungan ABK misalnya, ya masih kita lihat carut marut, ya saling bertabrakan di lapangan. Bisa dibayangkan di aturan lama, Dinas Perdagangan memiliki izin, kemudian Hubla memiliki izin, Naker memiliki izin, BP2MI memiliki izin. Ya udah, sekarang ada undang-undang baru. PP tentang awak kapal perikanan dan awak kapal niaga sudah ada, tinggal ditandatangani presiden. Ya, di situ sudah jelas mandatorinya pada satu kamar yang bernama Naker, dan itu tidak pernah kami juga persoalkan. Silakan. Yang penting ada kepastian dan jaminan siapa lembaga yang dimandatori oleh undang-undang. Tapi saya dengar juga ini belum ditandatangani karena ada permintaan dari Hubla masa pemberlakuannya menunggu 2 tahun. Ini juga kan gila menurut saya. Kalau presiden tanda tangan hari ini, kemudian masa berlakunya 2 tahun lagi, itu sama artinya tidak ada peraturan pemerintah. Ini kan akal-akalan dari teman-teman di Hubla lah. Udahlah, ego sektoral ini zaman jahiliyah, cara berpikir primitif yang destruktif yang harus kita tinggalkan lah. Nggak boleh dipelihara lagi oleh siapapun kita yang mengaku aparatur negara. Hanya di podcast Mas Mansuri ya, narasumbernya berani belak-belakan sebicara ini. Bang, saya ingin lanjut lagi nih Bang. Ini seru banget ini. Penempatan itu masih, ini kita ngomong aja. Penempatan itu masih ada di Kementerian Tenaga Kerja. Harusnya ya. Enggak. Dulu historical adanya BP2MI sebelumnya kan karena masalah penempatan itu ada di salah satu kedirektoratan di Naker. Kemudian setelah itu dibentuklah BP2MI. Otomatis direktorat ini harusnya apa yang diurus oleh Direktorat Ketenagakerjaan terkait penempatan dilepas dan diserahkan sepenuhnya kepada BP2MI. Tapi fakta hari ini di Kementerian Tenaga Kerja ada kedirektoratan yang masih mengurus tentang penempatan. Undang-undangnya gimana sih Bang? Ya, terkait Undang-Undang 18 2013, ini kan masalahnya turunannya. Terkait Perpres. Ya. Tapi sempat lapor ke presiden ya, belum? Kalau Perpres kan produk politik juga ya, masukan dari siapa? Ini yang membuat saya dengar Bang Benny keliling roadshow terus ke daerah-daerah. Karena kewenangan kah atau karena ingin menggugat presiden? Ya. 15 April di Istana. Ya. Merdeka. Setelah pelantikan, saya ngobrol 5 menit dengan presiden. Itu pun istri saya nggak boleh dengar. Presiden hanya menyampaikan satu pesan, Mas tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya nggak perlu bertanya, saya mencoba menjabarkan apa makna dan hakikat ya lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya rapat pimpin selama di BP2MI, pasca pelantikan saya buat apa yang disebut 9 program prioritas. Salah satunya adalah pemberantasan sindikat, penempatan ilegal, modernisasi sistem untuk menghasilkan big single data, penguatan ya skema terkait penempatan ada 5 skema, kemudian juga pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan. Ini adalah peraturan badan yang sangat progresif bahkan revolusioner karena tidak mampu dikeluarkan oleh 2 pemimpin sebelumnya.
di BP2MI ya, karena godaan setan yang terkutuknya juga sangat luar biasa terkait pembebasan biaya penempatan itu. Nanti saya ceritakan. Ya. Nah, tanggal 9 Juni 2020 saya diundang oleh Presiden ke Bogor. Saya jelaskan semua. Mas Pratik menjadi saksi. Kesimpulannya adalah Pak Presiden izin siapapun presidennya, berapa kali rejim pemerintahan ini berganti, maka tidak akan pernah selesai masalah PMI. Kecuali kita mau secara sungguh-sungguh memerangi mereka yang disebut sindikat pengiriman ilegal. Beliau tanya, solusinya Mas? Izin Pak Presiden, perintahkan saya untuk saya memimpin langsung peperangan melawan sindikat pengiriman ilegal. Ini bisnis kotor, Pak. Nah, ini bisnis kotor. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak, ini adalah sindikat yang dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan. Saya sebut ya, TNI, Polri, imigrasi, kedutaan besar, tenaga kerjaan, BP2MI. Dan saya cukup bangga, Presiden langsung respon, oke, saya setuju bentuk Satgas, sikat dan saya minta tuntas. Mantap. Itu jawaban Presiden kita. Gila. Bang, tadi Abang sebut bahwa masuknya Abang ke BP2MI ini sama seperti masuk di hutan belantara. Artinya akan banyak ya pemakan hewan-hewan buas ini keringat dingin ketemu Abang. Apalagi sekarang sudah ada apa namanya, tadi dijelaskan ada pengaturan database dan seterusnya. Ini luar biasa nih, Bang. Bagaimana kesulitan menghadapi mafia-mafia yang ada di dalam dulu nih? Ya, pertama tentu saya harus meyakinkan internal ya, dalam konteks apa yang disebut internalisasi kelembagaan, merubah paradigma, membangun mindset baru. Apa yang dimaksud dengan tata kelola penempatan maupun pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Itu juga bukan pekerjaan mudah. Setelah mereka sekian lama ada di zona nyaman, mungkin juga beberapa pihak terlibat menjadi jaringan dari sindikat pengiriman ilegal. Ini tidak mudah. Di luar tentu kita tahu persis kita sedang berhadapan dengan mafia yang selama ini mengelola sebuah bisnis kotor, cara cepat mendapatkan uang dengan jumlah banyak, ya, dan itu dilindungi oleh oknum-oknum yang saya katakan tadi memiliki atributif kekuasaan. Sehingga ketika Presiden menyatakan saya setuju buat Satgas, sikat mereka dan saya minta tuntas, saya langsung membentuk Satgas. Dan orang-orang yang terlibat dalam Satgas ini orang-orang yang memiliki track record yang cukup baik, rekam jejak yang sangat positif, ya, orang-orang yang memiliki integritas. Misalnya, ya, ada nama mantan Kabar Eskrim Polri, Pak Suhardi Alyus. Ada mantan Ketua PPATK, Pak Yunus Husain. Kemudian ada tokoh LSM yang sangat legend, Mas Ahmad Santosa. Ya, kemudian ada Ibu Nusabani, Kaca Sungkana. Kemudian di Dewan Pakar itu mewakili ormas keagamaan yang sebelumnya saya sudah roadshow, dan saat roadshow ke ormas-ormas keagamaan sepakat mereka bahwa human trafficking ini adalah isu internasional. Ini kejahatan kemanusiaan yang harus dihadapi bersama-sama, tidak hanya BP2MI tapi kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini concern dengan perjuangan buruh. Saya ketemu di kantor PBNU dengan Ketua PBNU Pak Kiai Said Agil dan setuju, dan akhirnya mengutus salah satu wakil sekjen Mas Wahid Pranata untuk duduk. Saya datang ke Muhammadiyah, TP Muhammadiyah, ketemu dengan Pak Sekjen Pak Abdul Muti, dan Muhammadiyah mengutus Pak Abdul Muti sendiri duduk di Dewan Pakar. Demikian juga PGI. PGI, Persatuan Gereja Indonesia, langsung menunjuk Pak Gultom sebagai ketua PGI untuk duduk di Dewan Pakar. Demikian juga dari Budayana, ya, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi ini adalah perang total yang menjadi, ya, sikap dan komitmen semua pihak. Karena sepanjang kita tidak mampu memerangi sindikat pengiriman ilegal, maka tidak akan pernah selesai, ya, ada episode berakhir terkait kejahatan kemanusiaan, perdagangan orang yang dilakukan oleh sindikat-sindikat tadi. Ini bisnis kotor. Tahu nggak berapa satu PMI ketika mereka menempatkan secara ilegal dan mereka mendapat keuntungan dari situ? Berapa? 30 juta dari satu pekerja migran Indonesia. Gila. Berapa juta itu? Hanya untuk lolos di bandara, satu PMI itu butuh dana 3 juta hanya untuk lolos di bandara. Artinya dia tiba di bandara, dia sudah kantongi, ya, beberapa dokumen, tiket, visa yang dimanipulatif, ya, bagaimana dia lolos di imigrasi, itu 3 juta biaya. Jadi ini bisnis kotor dan negara dirugikan. Ada dua kerugian negara. Satu,
Jika mereka berangkat secara ilegal, automatically nama mereka tidak terdata dalam sistem. Sehingga otomatis mereka di luar radar perlindungan negara. Setuju. Negara tidak bisa memberikan perlindungan apapun. Negara tidak pernah tahu siapa mereka, ada di negara mana, bekerja sebagai apa. Kecuali jika mereka ada masalah, baru mereka datang ke KBRI. Itu artinya negara menjadi pemadam kebakaran. Nggak boleh dong kita jadi pemadam kebakaran dengan membiarkan para sindikat tetap bekerja, mengambil keuntungan melalui bisnis kotor, penempatan ilegal. Yang kedua, kenapa Mas? Saya selalu menyebut bahwa salah satu program prioritas kami adalah menjadikan PMI sebagai warga negara VVIP. Ini banyak ditentang oleh banyak pihak. Ada pihak yang tidak setuju. Kenapa sih harus ada keistimewaan? Kenapa mereka disebut sebagai warga negara VIP? Saya katakan layak. Mereka penyumbang devisa dalam bentuk remiten. Ya, 2019 159,6 triliun. Itu hanya urutan kedua sumbangan devisa dari sektor migas. Wow. Sektor primadona kita 159,7 triliun. Mereka menyumbang devisa dalam bentuk remiten 159,6 triliun. Tapi apa perlakuan negara hingga hari ini? Katakan sebelum saya masuk ke BP2MI, mereka kalau tiba di tanah air keleleran, terlantar, ingin bertemu dengan pihak mana yang mereka minimal bisa mendapatkan informasi juga tidak pernah ada. Tiba di bandara mereka disembeli, menjadi korban para pemeras. Ya, di bandara dipaksa naik mobil tertentu yang mobil ini sudah disiapkan oleh mereka memiliki otoritas dengan harga yang tidak wajar. Mereka juga dipaksa menukarkan dolar di tempat tertentu yang penukaran dolar itu adalah engki-pengki dari berbagai pihak. $1 harusnya 13.000, diberikan kepada mereka hanya 10.000, 3.000 per $1 itu hengki-pengki, ya, koruptif dari orang-orang tertentu. Gila, itu kan banyak sekali sektor, Bang. Banyak sekali sektor, dan ini, wah gila, ini banyak banget. Terus abang habisi mereka. Bagaimana mereka nggak marah? Marah ya, mereka ngancam, nawarin ada demo di awal saya memimpin, ya, yang saya tahu persis demo itu juga diorganisir oleh para pengusaha-pengusaha tadi, ya, kemudian minta kepala BP2MI dipecat, tapi saya justru mengeluarkan jawaban, saya akan menjadi mimpi buruk bagi kalian, mimpi buruk bagi perusahaan-perusahaan brengsek dan nakal itu kan. Ini kerja-kerja para bandit. Negara tidak boleh kalah. Bendera merah putih tidak boleh berkibar di bawah bendera perusahaan. Dan kita tidak boleh memberi kesempatan di otak, di kepala para pengusaha hanya karena mereka punya uang, seolah-olah dengan uang mereka bisa mengendalikan negara ini. Seolah-olah mereka bisa membeli kita yang hari ini mendapatkan mandat sebagai aparatur negara. Tidak. No compromise, no negotiation. Ya, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, tidak tawar-menawar dengan mereka. Ada nggak sih yang coba deketin abang? Banyak ya. Lebih gila lagi ketika saya mengeluarkan peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan. 10 sektor pekerjaan. Gini selain kejahatan sindikat dengan bisnis kotor tadi, ada kejahatan lainnya. Ini yang saya katakan, saya masuk di hutan belantara. Kejahatan kedua, PMI ini kan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Dia hanya punya mimpi, ya. Dia ingin bekerja di luar negeri, 2-3 tahun sampai 4 tahun kontrak. Dia bisa menabung. Setelah dia mendapatkan tabungan dari hasil kerja, dia kembali ke tanah air. Uang itu dijadikan sebagai modal ekonomi mereka. Minimal dia dengan keluarganya bisa bertahan hidup. Minimal generasi penerusnya tidak putus pendidikannya. Minimal dia dari hasil usaha yang berkembang, dia bisa membeli rumah sekalipun itu kecil untuk tempat tinggal, atau membeli lahan untuk kegiatan ekonomi lain. Itu mimpi mereka. Tapi mimpi mereka itu sudah dibajak, dirampok, dijarah sebelum bahkan mereka berangkat. Caranya adalah gimana? Mereka tidak punya uang untuk berangkat. Lalu transportasi dari rumah ke tempat penampungan, ke bandara, ke luar negeri dari mana? Satu. Lalu biaya-biaya untuk pengurusan paspor, visa dari mana? Bahkan ada yang dibujuk melalui calo kaki tangan para perusahaan. Kalau mereka ragu untuk berangkat, diberikanlah uang 5 sampai 10 juta, seolah-olah ini untuk bekal keluarga yang ditinggalkan. PMI berpikir uang ini gratis, ternyata uang ini diakumulasi menjadi pinjaman mereka. Dipotong gaji hingga 8-10 bulan PMI tidak menerima gaji apapun. Sehingga banyak PMI yang pulang tidak memiliki apa-apa, bahkan pulang dengan baju di badan. Banyak PMI yang akhirnya harus depresi, mengalami sakit secara kejiwaan. Banyak PMI yang akhirnya bahkan bunuh diri. Banyak PMI yang harusnya menghadapi masalah hukum
karena dia harus lari meninggalkan tempat pekerjaan, dilaporkan oleh majikannya yang dianggap ya wan prestasi atas kontrak kerja yang disepakati. Nah, uang-uang yang dipinjamkan kepada PMI ternyata ini ya dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Mereka pinjam di mana, Mas? Pinjam di bank BNI nih. Ya saya pernah bilang ke Pak Erik, periksa tuh BNI. Jangan-jangan ada mafianya juga yang terlibat di sana. Mereka pinjam menggunakan KUR PMI. Jadi skimnya KUR PMI. Tapi jahat dan kurang ajarnya, skim KUR PMI nggak bisa minjam langsung ke bank. Yang bisa melalui sistem channeling, sistem linkage, di mana KSP, ya koperasi simpan pinjam, bisa pinjam ke bank, dan bunga KUR itu berapa, Mas? 6%. Dipinjamkan ke PMI untuk kebutuhan tadi, bunganya membengkak menjadi 21 sampai 27%. 100% lebih. Dan peminjaman uang ini ada payung hukumnya, yaitu Permenko. Saya protes, kirim surat ke Permenko. Saya katakan jangan-jangan Permenko ini bagian dari hasil dari desain kejahatan. Kenapa ini tidak harus kita tutup-tutupi, diduga sebagai hasil desain kejahatan? Kan skimnya yang disiapkan oleh BNI, Bank Negara, uang rakyat di sana, KUR PMI. Pertanyaannya, kenapa PMI dihalangi dan tidak boleh meminjam langsung, tapi harus lewat KSP melalui sistem linkage dan channeling? Akhirnya protes saya ditanggapi, dan sekarang protes itu dijawab oleh Permenko bahwa keluarga PMI bisa meminjam langsung ke bank. Saya keluarkan peraturan badan 10 sektor pekerjaan, ya, pekerja rumah tangga, pekerja di perkebunan, pekerja di ladang, penjaga lansia, ya. 10 sektor pekerjaan ini dibebaskan. Jadi dia tidak boleh membiayai atas kebutuhan-kebutuhan untuk dia berangkat ke negara penempatan. Artinya ditanggung sebagian oleh negara, pemerintah kita, sebagian oleh pihak yang mempekerjakan. Jika sudah ditanggung oleh negara dan pihak yang mempekerjakan, berarti tidak boleh dong ada pihak yang memberikan pinjaman uang. Matilah mereka. Nah, pihak yang membujuk itu yang tadi, kelompok-kelompok yang tidak ingin, ya, ada peraturan badan tentang pembebasan biaya, karena itulah ya kejahatan mereka untuk menyalurkan dana-dana yang dipinjam dari bank dengan bunga 21-27%. Bank mereka ini kan sudah mengakar puluhan karatan, ya, karatan. 7. Dan mengurai benang kusut ini pasti tidak mudah. Itukah yang membuat abang turun langsung menggerebek penampungan, menggerebek penampungan? Dari situkah asal mulanya? Benar, ya. 7 bulan, besok tanggal 15 Desember itu masuk 8 bulan usia saya memimpin BP2MI. 7 bulan ya? Ya, 9 kali penggerebekan saya lakukan dan alhamdulillah 514 PMI mampu kita selamatkan. Selama ya 7 bulan saya memimpin BP2MI. Mereka yang hampir menjadi korban diberangkatkan ke negara-negara penempatan secara ilegal. Kejahatan ini sistematis. Kejahatan ini terorganisir. Dan saya katakan, satu saat saya pernah ngobrol dengan teman seorang anggota polisi. Bisakah saya memiliki pistol secara legal? Jika saya bisa, maka saya akan isi pistol itu dengan penuh peluru, dan peluru itulah yang akan saya tembakkan di kepala para bandit dan mafia yang mereka selama ini terlibat dalam sindikat pengiriman ilegal. Kenapa kita harus marah kepada mereka, Mas? Mereka mengambil keuntungan dengan jumlah yang sangat besar. Tapi ketika PMI berada di negara penempatan, otomatis mereka tidak akan pernah peduli apapun yang terjadi kepada para PMI. Apa yang diderita oleh PMI? 90% yang diberangkatkan ilegal pasti akan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pemberlakuan jam kerja yang melebihi batas, bahkan para ABK di tengah laut, laut lepas, jika mengalami kekerasan dari majikannya, ya di kapal, agar tidak menjadi masalah hukum, kemudian jenazahnya dilarungkan. Pertanyaannya sampai kapan ini harus berakhir? Saya akan dalami persoalan-persoalan itu, Bang. Ini kita masih panjang diskusi kita di podcast ini karena sangat menarik bagi saya. Mengurai persoalan-persoalan ini, ya, kalau saya lihat memang apakah mungkin secara administrasi terlalu berbelit-belit? Apakah mungkin karena pemerintah tidak masuk ke dalam proses perekrutan dan seterusnya, penempatan? Apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki awal mulanya, Bang? Ini kalau saya lihat sudah mulai ada
apa namanya database. Ini adalah bagian dari bayangan saya tuh gini loh Bang, bayangan saya. Orang udah nggak perlu lagi perusahaan-perusahaan itu. Orang kampung kalau mau keluar negeri dia tinggal daftar ke BP2MI, BP2MI yang apa namanya yang memperbaiki skill mereka, BP2MI yang memperkerjakan mereka, yang membawa berangkat mereka, yang mengontrol mereka. Itu bayangan kami negara benar-benar hadir secara administrasi sampai pemberangkatan. Ini enggak sih Bang. Ini ada mafianya di perekrutan, ada mafianya di keberangkatan, ada mafianya. Bahkan sampai pulang saja, pulang itu mereka masih diperas. Gimana mengurai? Dari mana mulainya Bang? Keywordnya satu, dalam urusan negara bangsa, kelembagaan, organisasi apapun, sepanjang para aparatus negara yang diberikan mandat kekuasaan tidak memiliki mental maling dan pengkhianat menurut saya, maka negara ini akan baik-baik saja. Tentu di luar itu adalah bagaimana regulasi terkait tata kelola penempatan pelindungan yang semakin diperbaiki dan diperkuat. Kemudian sistem yang benar-benar harus bekerja. Kemudian mandatori kewenangan, ya kepada siapa, kewenangan dalam bentuk apa, ini juga harus benar-benar rapi. Ya, sepanjang tentu sistem tidak memberikan daya dukung, regulasi juga tidak memperjelas kewenangan ada di tangan siapa, tapi justru kewenangan ini dibagi ya ke banyak pihak yang di lapangan, melahirkan chaos dan benturan sehingga carut marut tata kelola penempatan dan pelindungan ini terus terjadi. Selain mentalitas maling dan pengkhianat yang saya sebut ini yang melahirkan syahwat ego sektoral di lapangan, maka saya katakan kepada Pak Presiden, siapapun presidennya, berapa kali rejim pemerintahan ini tidak akan pernah berhenti. Nah, salah satunya adalah memerangi sindikat. Di luar itu kami fokus sekarang sosialisasi informasi yang harus masif ke masyarakat. Edukasi juga yang semakin kami gencarkan ya pada level-level bawah di tengah-tengah masyarakat melalui stakeholder dan siapapun kelompok-kelompok yang peduli terkait perjuangan buruh migran. Kemudian juga kewenangan yang dimantari oleh undang-undang, BP2MI punya kewenangan, kemudian juga lembaga lain termasuk Pemda. Ini juga dilakukan secara konsisten. Satu contoh menghadapi sindikat misalnya, ya kenapa saya berani mengatakan ini kejahatan yang terorganisir, sistematis. Modusnya begini Mas. Apapun mereka pasti di luar lewat laut, lewat udara. Ya. Nah, yang lewat udara, pertama mereka punya modal paspor. Paspor berlaku umum bagi siapapun yang akan bekerja, yang akan ke luar negeri. Tapi jika mereka akan bekerja, harusnya mereka punya visa kerja. Tapi bagaimana mereka tidak punya visa kerja tapi bisa bekerja? Mereka hanya mengantongi selembar visa turis. Nah, kalau saya, Mas, ke luar negeri dengan menggunakan visa turis, syaratnya yang pertama apa? Ketika check-in atau bahkan ketika melewati pos imigrasi, kita harus menunjukkan tiket keberangkatan plus pulang pergi. Mereka tidak pernah menunjukkan tiket kepulangan, tapi mereka diloloskan. Jadi pihak penerbangan terlibat dalam kejahatan ini. Penerbitan visa terlibat nggak? Karena gini Bang, setahu saya kalau turis harus mencetak rekening dengan nilai, ada kemungkinan ya? Satu, saya katakan tadi, penerbitan visa melibatkan siapa? Kedutaan. Mereka terlibat. Sampai di bandara, ketika check-in harusnya dengan visa turis mereka harus menunjukkan tiket kepulangan, tidak hanya keberangkatan. Tidak ada tiket kepulangan, mereka diloloskan. Penerbangan terlibat. Di imigrasi biasa kan lebih ketat, siapapun kita kan, kita tinggal di mana, berapa lama, berapa besar uang yang dibawa. Ini bisa lolos. Artinya jelas bahwa untuk menghadang, mencegat keberangkatan ilegal sangat mudah. Sepanjang aparatus negara tidak memiliki mental maling dan pengkhianat. Itu yang saya katakan, satu orang PMI untuk lolos butuh 3 juta. Tapi keuntungan perusahaan dari satu PMI yang diberangkatkan 30 juta. Ini bisnis kotor. Bang, ini kan dari hulu sampai hilir. Ini kalau bedah ini banyak sekali sebenarnya. Ini kan dari hulu sampai hilir. Saya melihat ada sistem ijon di awal. Deming ini ada uang 10 juta nih. Kamu mau nggak berangkat? Nanti potong gaji kan gitu ya. Bisa nggak negara melakukan itu juga? Atau polanya dirubah? Karena masyarakat kita terkait perang melawan sindikat, saya sudah mengusulkan kepada Pak Presiden agar Satgas ini dalam bentuk Kepres
Yes. agar semua aparatur mewakili kementerian lembaga bisa terlibat di dalamnya, agar dia menjadi powerful, yang kewenangannya semakin luas. Itu yang saya inginkan sebetulnya. Nah, karena Kepres belum keluar, maka Satgas yang kami bentuk baru sebatas Satgas BP 2MI yang hubungannya dengan kementerian lembaga hanya bersifat koordinatif. Tapi jika Kepres maka instruktif, ya, keputusan presiden yang pasti dengan penuh tanggung jawab akan dilaksanakan oleh siapapun yang mewakili kementerian lembaga. Nah, ini satu sebetulnya. Selain tentu bagaimana pengawasan di lapangan, bagaimana penempatan aparatur yang memiliki integritas, yang tidak memiliki mental maling dan pengkhianat tadi. Nah, terkait sistem ijon, salah satunya adalah kami sudah keluarkan peraturan badan, dan BNI tidak boleh lagi menguculkan atas nama skim KUR PMI yang diajukan oleh koperasi-koperasi simpan pinjam. Karena jika mereka meminjam dana di BNI atas nama skim KUR PMI, maka pertanyaannya untuk kepentingan apa? Toh untuk 10 sektor pekerjaan kita sudah bebaskan. Nah, 10 sektor pekerjaan ini adalah mereka yang rentan eksploitasi tadi, ya, mereka yang unskilled, ya. Nah, tentu selain itu adalah penguatan bagaimana menciptakan tenaga kerja yang terampil, profesional, memiliki keahlian, keterampilan, pengetahuan bahasa asing di negara penempatan, paham tentang kultur dan budaya negara setempat, paham tentang undang-undang ketenagakerjaan di negara setempat. Nah, pelatihan-pelatihan pendidikan ini yang terus kita genjot dan kita lakukan secara terus-menerus kepada para pekerja migran kita. Kepres itu kapan kira-kira keluar? Belum, ya. Nanti tanggal 18 insya Allah kalau Presiden jadi hadir meresmikan launch. Nah, kita meresmikan loan di bandara, Mas. Nah, ini info juga, ya, kalau bisa datang keren lah. Siap. Karena satu program kami itu kan menjadikan PMI sebagai warga negara VVIP. Tanggal 18 ada kado istimewa, itu puncak Migran Day 18 Desember. Kalau kita datang di bandara kita dengar loan. Loan itu siapa sih yang suka masuk? Orang berduit, orang kaya. Kemudian para pejabat tinggi negara. Para pejabat tinggi negara. 18 ada loans untuk pekerja migran Indonesia. Berbangga hati para. Dan tidak hanya itu, kalau mau pemeriksaan imigrasi ada jalur ofisial diplomatik, ada jalur kru pesawat, ada jalur kaum difabel layak. Ada jalur PMI sekarang. Nanti diresmikan juga fast track untuk pekerja migran Indonesia. Semoga nanti tidak perlu antri, tidak perlu berdesak-desakan. Nggak perlu desak-desakan, nggak perlu nunggu sampai berbusa-busa di bandara. Karena mereka adalah pahlawan devisa yang layak mendapatkan perlakuan hormat negara. Ini luar biasa. Luar biasa. Pak Presiden tolong perpresnya agak di. Ini kado untuk masyarakat Indonesia, kado untuk PMI kita. Tidak hanya Pak Beni Ramdhani, tapi untuk semua masyarakat Indonesia. Bang, sekarang saya ke masalah nih. Ke masalah. Tadi udah dijelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi Bang Beni. Kemarin saya sempat lihat ya dari teman-teman kreatif, Bang Beni sempat mendatangi salah satu keluarga korban yang sempat viral, sempat diundang juga di beberapa media mainstream. Tenaga kerja kita, PMI kita di Arab Saudi ada di kardus, meninggal dipotong-potong di kardus. Kalau nggak salah namanya Afriani. Untuk keluarga turut berduka cita. Bang, ceritanya gimana sih ini, Bang? Ini termasuk yang ilegal kah, Bang? Gini, Mas, ya. Secara filosofis negara ini untuk apa sih didirikan? Melindungi pemerintah ini untuk siapa sih dilahirkan? Dan dalam teori politik, syarat berdirinya negara itu karena 3 hal. Dia punya wilayah, kita punya Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kita punya konstitusi, syarat yang kedua. Ketiga, punya warga negara, rakyat. Sehingga itulah jika negara sudah berdiri, maka siapa yang bertanggung jawab mengurus semua urusan-urusan kenegaraan, kerakyatan. Maka dilahirkanlah sebuah pemerintahan. Di mana negara pasti ada pemerintahan. Pertanyaannya, jika pemerintahan sudah dibentuk melalui sistem politik apapun yang berlaku di negara ini, kita mengenal sistem demokrasi, keterwakilan, lalu bagaimana membiayai pemerintahan ini untuk bisa bekerja? Maka pajak rakyatlah sumber dari segala keuangan negara yang akan membiayai pemerintahan itu. Kita semua aparatur negara ini diberikan kepercayaan atas nama undang-undang. Saya digaji oleh rakyat, siapapun aparatur negara, kita mendapatkan fasilitas istimewa dari uang rakyat.
kita menjadi orang yang sedikit dari banyak orang yang disebut ya dalam berbagai kesempatan dimulai dengan ucapan yang terhormat. Maka saya katakan zolim kalau siapapun aparatur negara yang tidak menjalankan secara sungguh-sungguh apa yang dimandatkan undang-undang, yang dia sudah memakan uang, yang uang itu dinikmati setiap bulan bahkan oleh keluarganya, untuk anak istrinya, menikmati fasilitas, mobil, rumah dinas, tapi justru dia menjadi pengkhianat, bahkan ingin mengambil lebih dari apa yang menjadi haknya. Nah, sederhana sebetulnya saya katakan, ini tanggung jawab moral kita semua. Bagaimana kita tidak marah, bagaimana kita tidak harus tersinggung ketika saya mendapatkan kabar tiba-tiba seorang ibu yang bernama Sugiem di Pati, Jawa Tengah harus kembali ke tanah air setelah mengalami penyiksaan dari majikannya di Singapura. Dua matanya kehilangan, Mas. Buta. Bekas setrikanya di tangan kanan, tangan kiri saya lihat. Saya datang ke sana, saya mencuci kakinya, dan saya atas nama negara menyampaikan permohonan maaf. Walaupun tentu bukan kesalahan negara. Saya bisa membayangkan ketika beliau mengalami penyiksaan itu, mungkin beliau berpikir ingin ada kehadiran siapa saja yang mewakili negara di sampingnya untuk dia bisa memeluk, meminta pertolongan, dan tidak ada. Tiba-tiba saya mendapatkan kabar seorang pekerja di Malaysia yang disiram dengan air panas. Walaupun keberangkatannya juga tidak resmi, tapi saat itu negara atau siapapun, saudaranya, keluarganya, atau orang sebangsa setanah airnya tidak ada di sampingnya. Tiba-tiba saya juga mendapat kabar seorang pekerja tiba-tiba mayatnya ditemukan di dalam koper. Ini kemarahan-kemarahan kita yang tentu kita harus berani mengatakan, dan saya sering katakan, insya Allah demi Allah negara tidak boleh abai. Negara harus hadir dan hukum bekerja. Saya katakan saya tidak akan ikhlas, saya tidak akan ridho salah satu rakyat, anak-anak bangsa kita diperlakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun. Karena kita tidak boleh diposisikan sebagai pengemis pekerjaan. Kita menjual keahlian kepada negara manapun, sehingga inilah yang harus kita cetak. Pekerja yang terampil dan profesional. Nah, kalaupun yang berangkat yang unskill, yang berangkat yang informal, mereka yang tidak memiliki keahlian, keterampilan, bahkan tidak mengerti bahasa negara penempatan, ini siapa yang memberangkatkan? Mafia tadi. Makanya kita tidak boleh membiarkan mafia ini terus bekerja. Karena semakin dia dibiarkan, di luar dia mengambil keuntungan melalui bisnis kotor, maka semakin banyak daftar dari para anak-anak bangsa yang terus setiap hari menjadi korban. Mas bisa bayangkan, kita ngobrol di sini, mungkin saja 50 orang telah berangkat dengan cara ilegal. Kita minum kopi, ketawa-ketawa dengan beberapa pihak, mungkin saja 100 orang sudah diterbangkan secara ilegal. Dan saya katakan, sekali lagi saya minta, aparatus negara, Anda adalah orang-orang yang zolim dan menjadi pengkhianat republik, pengkhianat merah putih, yang saya yakin tidak ada keberkahan apapun atas uang-uang yang Anda nikmati dan keluarga Anda jika Anda terlibat dan menjadi bagian dari sindikat ini. Saya yakin mereka tidak akan mendapat keberkahan apapun. Maka ini harus diakhiri. Butuh kepemimpinan, butuh kepeloporan, butuh keberanian untuk memerangi ini. Maka saya hanya berikhtiar. Saya bukan orang pemberani. Saya hanya ingin berikhtiar dan mencoba untuk tetap berada di garis tegak lurus pada perintah konstitusi dan undang-undang. Saya tidak ingin sepeser pun uang yang saya nikmati dengan keluarga saya, yang karena uang itu saya nikmati bisa makan sehari-hari, anak saya bisa studi, ada sedikit pun uang haram di balik uang yang dinikmati oleh anak istri saya. Itu aja sebetulnya. Jadi saatnya negara harus hadir dan hukum harus bekerja, dan ini butuh dukungan semua pihak lah, termasuk dukungan dari teman-teman, bagaimana kita mensosialisikan hal-hal yang terkait informatif karena untuk bekerja ke luar negeri, negara tidak boleh melarang, negara harus memfasilitasi. Bagaimana memfasilitasinya? Sekarang sudah ada. Kalau ingin tahu di negara mana ada pekerjaan apa, salary-nya seberapa besar, tinggal datang ke Dinas Tenaga Kerja, datang ke UPT BP2MI yang ada di setiap daerah. Termasuk persyaratan-persyaratannya sudah ditentukan. Terkait pelatihan pendidikan sudah disiapkan.
baik oleh P3MI maupun oleh pemerintah daerah. Ya, dan semua ini sebetulnya sudah dalam regulasi yang saya katakan undang-undang terbaru ini cukup progresif ya, memberikan kewenangan yang sedikit bertambah kuat dan juga pelindungan yang multi aspek, multi dimensi, lebih menjamin sebetulnya kepada para pekerja kita. Bang, baru 7 bulan Abang datang ke sini menceritakan semua hal dan saya lihat Abang sedikit meneteskan air mata. Apakah salah satunya karena ketemu keluarga-keluarga korban itu, Bang? Iya. Apa keluhan mereka terhadap kondisi? Harusnya kan negara memberikan jaminan ketika mereka berangkat sebagai migran, idealnya kan mereka pulang sebagai juragan. Idealnya juga suatu saat tidak ada lagi penempatan pekerja ke negara-negara penempatan setelah negara kita stabil, lapangan pekerjaan terbuka, ya, atau setelah mereka yang sempat bekerja di luar negeri punya tabungan yang banyak, kemudian mampu tabungan itu digunakan sebagai modal usaha, kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada pemberangkatan ke luar negeri yang sifatnya warisan. Karena untuk apa lagi anaknya berangkat? Toh secara ekonomi ya sudah mampu dipenuhi atas modal tabungan ketika ibu atau bapaknya bekerja di luar negeri. Kan idealnya begitu. Tapi saya menyaksikan bagaimana masih banyak mereka yang hari ini pulang ke tanah air tidak memiliki apa-apa. Bahkan banyak yang harus terlibat dalam kejahatan kriminal. Setiap hari, setiap waktu pasukan saya, staf saya menerima kepulangan kasus konsuler, kasus hukum, kasus tindakan kriminal yang kemudian harus dideportan kembali ke tanah air. Sekarang kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID ya. Semua sedang menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa. Terus kita membiarkan dan menutup mata atas kejahatan yang terus berlangsung setiap hari, setiap menit ya. Ini kan ya memprihatinkan kita. Ibu yang saya datangi di Banten, Anda tahu Mas, ibunya kehilangan ingatan, bapaknya stroke, rumahnya sangat sederhana, ya, 2 kakaknya tidak memiliki pekerjaan apapun. Ini cermin kehidupan dari anak bangsa kita yang sebetulnya negara harus hadir. Kita punya mimpi indah sebagaimana negara ya secara teoritis maupun filosofis ada karena untuk apa? Sebagaimana pemerintah secara filosofis dan teoritis dia dilahirkan untuk ya memberikan pelayanan apa? Itu sebenarnya mimpi-mimpi indah kita lah. Sehingga sederhana, negara ini negara besar, negara ini negara kaya, sepanjang aparatus negara tidak memiliki mental maling dan pengkhianat, negara ini saya yakin akan baik-baik saja. Itu saja kok. Betul. Bang, beberapa waktu yang lalu salah satu keluarga atau advokat dari PMI yang ikut melaut ya, yang sempat waktu itu sempat viral, benderanya bendera China, Korea Selatan, tapi sebenarnya kapalnya kapal Cina sebenarnya. Longzing ya. Itu kan sempat diarung ke laut. Saya menggali banyak bahwa dia nggak bisa bahasa Cina. Dia diperintah apa tapi jalankan apa, sedangkan dipukuli, kerjanya hampir 24 jam, sampai meninggal di larung ke laut. Sedangkan keluarga sendiri yang hidup itu nggak ngerti harus ngadu kemana, ngadu ke sini salah, ngadu ke sini salah, ngadu ke sini salah. Ini yang harus diperbaiki apa sih Bang? Ya, regulasi, mandatori kewenangan yang harus jelas. Penanganannya ada di mana. Nah, ABK ini adalah warisan dari undang-undang masa lalu 39/2004. Itu tidak strict mengatur secara tegas apakah terkait awak kapal perikanan, awak kapal niaga ini menjadi kewenangan BP2MI. Tidak. Dia bahkan hanya diatur sepintas saja di pasal penjelasan. Nah, Undang-Undang 18 strict ya menyebut juga bahwa penanganan masalah ABK, awak kapal niaga, awak kapal perikanan itu ada di BP2MI. Walaupun izinnya kalau dulu saya katakan tumpang tindih, Dinas Perdagangan memiliki izin, Hubla dengan Siupaknya memiliki izin, Naker, BP2MI bahkan. Nah sekarang di PP yang terbaru yang tinggal ditangani Presiden itu kan di Naker. Tapi saya mendapatkan informasi
Hubla masih tetap ngotot menginginkan, kalaupun ini tertangani, masa transisi pemberlakuannya 2 tahun. Ini ada apa? Sehingga saya katakan sudahlah, stop cara berpikir jahiliyah. Ya, syahwat ego sektoral ini harus berani kita korbankan, kita kubur dalam-dalam, dan kita harus dipaksa memiliki kesadaran ideologis untuk berorientasi pada kepentingan Republik dan Merah Putih. Nah, kalau sepanjang ego sektoral ini masih menjadi binatang peliharaan dari orang-orang yang hari ini ada di kementerian lembaga dengan kekuasaan yang dia miliki secara idealitas, tidak akan pernah selesai. Siapapun presidennya dan berapa kali pemerintahan ini berganti. Saya dengan kewenangan terbatas, ya tentu tetap mencoba melakukan apapun yang bisa dilakukan. Contoh, dari 9 kali penggerebekan yang saya lakukan, saya melakukan penggerebekan di satu tempat, ya di Muara Angke. Di sana penggerebekan pertama malam jam 8, saya selamatkan 18 orang. Saya balik lagi jam 1 malam, ya di tempat yang sama, saya gerebek kurang lebih 37 dalam satu malam saya selamatkan. Dan mereka adalah calon ABK yang berangkat karena izin perusahaannya melalui Hubla Siupa, bukan BP2MB. Kalau saya mau ego, ya udah, itu kan bukan tanggung jawab kita. Ya udah, mereka berangkat perusahaannya kan tidak mendapatkan izin kami BP2MB. Tapi tanggung jawab moral inilah yang saya katakan. Apapun mereka adalah calon PMI. Dan kita adalah BP2MI. Ya udah, kita ambil tindakan, kita selamatkan. Dan Anda bisa bayangkan, Mas, saya bisa sampaikan jujur, ditanya lah. Kita tidak punya anggaran yang cukup. Ya kadang-kala kita harus keluar uang dari kantong sendiri. Biayai mobil, ya, biayai bensin, biayai makan ketika penggerebekan itu kita lakukan di tempat jauh. Saya harus bawa tim, saya harus bawa petugas. Pernah kita gerebek ke salah satu villa mewah di Garut, kita gerebek juga di Bogor, ya di apartemen, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini nggak bisa menghilangkan semangat kita dan kurangnya anggaran, kurangnya kewenangan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan apapun. Enggak. Berapa sih anggarannya, Bang, tiap tahun? Tiap tahun hanya 300 miliar dan bahkan kemarin hanya 260 ya. Dan anggaran ini hampir sama persis dengan anggaran satu keddirektoratan di Kementerian Ketenagakerjaan. Satu direktorat. Padahal sebenarnya Abang ini harus ngurusi berapa orang? Mas, 1 Januari hingga 30 November kita sudah menangani 169.000 kepulangan dari luar negeri. Pertama karena kepulangan reguler, kedua karena kepulangan ada masalah hukum, deportan, repatriasi, ketiga karena masalah ekonomi dan sosial yang dikarenakan keluarga di tanah air kemudian dia harus pulang, dan yang terakhir adalah karena masalah di era pandemi Covid, negara penempatan memberlakukan lockdown yang memaksa pekerja kita kembali. 1 Januari hingga 30 November kita sudah menangani 630 jenazah yang kita terima tiba di tanah air, dan 470 mereka yang sakit. Gila. Penanganan ini, Mas, kalau saya suatu saat bisa memperlihatkan grup WhatsApp di mana kepala-kepala UPT bergabung di dalamnya. Kita duduk di sini 5 menit, teman-teman sedang bekerja menangani kepulangan setiap hari, setiap menit, setiap jam para pekerja migran Indonesia. Ya, dan bahkan saya menambah pasukan dari 75 orang menjadi 150 selama era pandemi Covid, tersebar di pintu embarkasi dan debarkasi, bandara maupun pelabuhan. Itu kami lakukan setiap hari. Nah, pembiayaan mereka kembali ke tanah air itu di cover oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi ketika tiba di tanah air, misalnya jenazah, kami sudah siapkan ambulan. Dan mereka harus kami antar sampai di kampung halaman, sampai di rumah dari jenazah keluarga. Yang sakit kami langsung rekomendasikan ke rumah sakit Polri. Kami bekerja sama, yang tagihannya setiap tahun 500 jutaan kurang lebih, yang keluarga tidak boleh mengeluarkan biaya sepeser pun hingga mereka sembuh, hingga mereka bisa keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumahnya. Termasuk jenazah, keluarga tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun dari bandara, tiba di kampung halaman, diantar dengan ambulan, semua biaya ambulan itu dibayar oleh BP2M. Belum dicaci maki di rumahnya. Bang, dengan anggaran segitu, kayaknya mustahil deh. Apakah mungkin ada pihak-pihak yang sengaja udahlah nggak usah gede-gede anggarannya, nanti biar ada celah untuk bermain? Ya tadi saya sering tanya, coba jujur jawab dengan hati. Pendekatannya kan ini pendekatan hati. Apakah BP2M ini benar-benar sejatinya
dilahirkan untuk menangani BP2MI? Ya. Ataukah hanya sekedar sebuah instrumen untuk mengakomodasi mereka yang tidak mendapatkan posisi menteri kemudian cukup diakomodasi di BP2MI? Itu kan pertanyaan yang penting untuk dijawab. Kalau memang ini sejatinya dihadirkan untuk menangani BP2MI, pekerja migran Indonesia, problematika di lapangan kan cukup kompleks. Ya, jumlah yang ditangani begitu banyak. Aspek pelindungan yang harus dikerjakan juga sekarang udah multidimensi. Berarti harus ada support politik anggaran, dan tentu itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman di parlemen. Ya mudah-mudahan lah, saya baru 8 bulan, nanti 2021 saya udah berjuang kemarin untuk dapat anggaran, nggak berhasil. Ya mudah-mudahan 2022 tergantung kembali kepada kesadaran politis dan ideologis. Tidak hanya anggaran, tapi kewenangan, peraturan itu menjadi penting untuk kita bisa membasmi mafia-mafia. Benar kan? Setuju. Pak Benny, luar biasa banyak sekali yang sudah kita kupas. Tapi saya sebenarnya belum puas sebenarnya. Cuman waktulah yang membatasi kita, Bang Benny. Saya berterima kasih, Bang Benny. Saya yang berterima kasih. Kita akan terus semoga ada waktu untuk kita gali lebih banyak lagi persoalan-persoalan. Baru 7 bulan, Bos. Baru 7 bulan sudah banyak yang dilakukan, dan semoga terus konsisten. Dan nanti kita bersama-sama mengetuk hati semua pihak agar lembaga ini benar-benar menjadi lembaga yang cukup. Ada catatan penting, saya sering sampaikan di kalangan internal BP2MI. Mayoritas pekerja migran Indonesia ini adalah orang kecil. Tidak akan pernah kita menjadi orang besar jika kita tidak memuliakan orang-orang kecil. Kedua, kerja di BP2MI, saya katakan, kerja menangani PMI, pekerja migran, ini ladang amal. Kitab suci apapun, Al-Quran, Injil, dan kitab suci agama-agama lain, tidak ada satupun ayat yang mampu menunjukkan bahwa sorga ada di sebelah mana. Misalnya apakah sorga itu di samping kiri saya sekarang, ataukah di belakang atau di depan. Tapi insya Allah saya katakan, jika kita bekerja sepenuh hati menangani masalah PMI, untuk memberikan pelayanan sebagaimana mandat konstitusi, secara sungguh-sungguh, maka insya Allah tangan-tangan para pekerja migran itu yang akan mengambil tangan kita, kemudian mengarahkan kita berjalan ke pintu sorga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ladang amal. Terakhir, Bang, karena banyak sekali dan informasi ini belum sangat luas dimengerti oleh teman-teman di desa, berikan sedikit informasi ini ke kaum milenial agar teman-teman milenial bisa sebarkan ini ke kampung-kampung. Apa sih yang Abang harus sampaikan kepada rakyat kita untuk bisa bekerja di luar negeri? Yang pasti pasar kerja di luar negeri itu sangat terbuka dan luas. Negara tidak boleh menghalangi satupun warga negara yang ingin atau memiliki mimpi bekerja di luar negeri. Negara harus memfasilitasi. Nah, fasilitasi negara pertama, jika ingin mengetahui tentang pasar kerja, di mana sektor pekerjaannya apa saja, salary atau hak-hak yang akan diterima apa saja, syarat-syaratnya apa saja, datanglah ke kantor Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota di masing-masing provinsi di mana rakyat berdomisili, atau langsung datang di kantor BP2MI yang juga ada di provinsi, atau melalui website BP2MI. Kedua, negara menyiapkan pelatihan untuk agar para pekerja memiliki keterampilan, keahlian. Kita akan dorong mereka yang memiliki skill menjadi pekerja yang terampil profesional. Tidak hanya itu, tapi juga kemampuan berbahasa asing itu disiapkan oleh negara. Sehingga pilih juga negara yang pertama memiliki jaminan perlindungan terhadap nasib PMI melalui undang-undang ketenagakerjaan di negara setempat, dan juga tentu yang konversi dari pekerjaan atas keahlian kita, keterampilan kita dengan salary dan hak yang tinggi. Bisa dibayangkan Jepang itu standarnya 20 juta, Korea standarnya 21 juta. Saya bahkan sering guyon mengatakan, ngapain mau berangkat ke Arab Saudi hanya dengan gaji 5 juta, ngapain berangkat ke Malaysia hanya gaji di perkebunan 4 juta dengan segala resiko, konsekuensi, eksploitasi, kekerasan dan sebagainya. Ayo bekali diri kita dengan keahlian keterampilan, ikuti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pilih negara-negara yang pertama memberikan jaminan perlindungan melalui undang-undang ketenagakerjaan negara mereka, yang kedua adalah memberikan salary yang
tinggi, dan itu menjadi modal hidup kita ketika kita selesai bekerja dan kembali ke tanah air. Wow, luar biasa Bang. Terakhir, yang paling terakhir, saya ini nggak mau berhenti sebenarnya, tapi yang paling terakhir, anggaran berapa Bang? 300 hanya 300 miliar. Cukup nggak sih? Sebetulnya enggak, kalau kita secara ideal ya ingin melaksanakan program-program kita untuk menjawab apa yang menjadi tugas BP2MI sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Tapi sekali lagi, keterbatasan anggaran, keterbatasan kewenangan itu tidak akan menjadi penghalang kita untuk tetap bekerja dan memerangi sindikat pengiriman ilegal pekerja. Tapi karena kecilnya anggaran terbatas juga ruang gerak kita. Ya pasti. Kalau mau minta tambah, kira-kira tambah berapa? Sudah saya sampaikan kepada Pak Presiden, ya jika memang disetujui kita mengajukan 600 miliar kemarin dari 300. Ini 1T aja kayaknya kurang deh Bang. Baik Bang Benny, terima kasih atas kehadirannya di podcast Mas Fansuri. Terima kasih, ini pejuang. Maka kita doakan semoga beliau konsisten memperjuangkan hak-hak. Dan dibantu, saya punya mimpi besar. Saya bermimpi kita bisa membangun sebuah gedung, yang gedung itu namanya Indonesia Migrant Center. Ada 3 dimensi dalam satu gedung itu. Pertama, kita harus punya shelter bintang 3. Bintang 3 itu kamarnya, kamar mandi dan toiletnya di dalam. Ya, bintang 3. Shelter itu digunakan untuk PMI jika akan berangkat ke luar negeri atau tiba di tanah air tapi dia belum connecting dengan penerbangan, jangan pernah bebankan PMI untuk mengeluarkan uang dia menginap atau bayar hotel. Shelter itu untuk menampung mereka. Muliakan mereka, berikan fasilitas istimewa kepada mereka. Kedua, ada ruang rawat inap. Selama ini kita mengeluarkan uang cukup besar kerjasama dengan rumah sakit. Jadi siapapun PMI yang sakit, kita bisa mempekerjakan tenaga medis yang ruang rawat inapnya itu berada dalam satu gedung, satu tower yang namanya Indonesia Migrant Center. Ketiga, kalau kita fokus melahirkan para pekerja yang skill, profesional, ya, yang sektor formal, memiliki keterampilan, keahlian, pengetahuan bahasa, maka negara harus memiliki apa yang disebut pusat pendidikan dan pelatihan. Jadi Indonesia Migrant Center adalah gedung atau tower yang menangani 3 dimensi PMI. Shelter atau tempat transit, yang kedua ruang rawat inap jika mereka sakit, dan ketiga pusat pendidikan dan pelatihan. Saya bayanginnya kayak jamaah haji mau berangkat punya wisma sendiri. Harus seperti itu. Itu cita-cita mulia. Semoga itu segera terwujud, Bang. Sip. Kalaupun negara nggak buat, kita cari donor aja, Bang. Siap, dibantu lah. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Benny Ramdhani. Demikian podcast ini semuanya yang kita diskusikan fakta dan daging semua. Semoga ini bermanfaat untuk siapapun yang melihatnya. Teman-teman sekalian, mereka yang merampas hak orang lain secara sewenang-wenang akan dirampas haknya juga secara sewenang-wenang. Apa yang kau tabur, itu juga yang kau akan tuai. Sahabatku Benny Ramdhani adalah salah satu contoh, salah satu pejuang yang ingin berjuang mengembalikan hak tenaga kerja di Indonesia yang ada di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mewujudkan mimpi itu. Bersama-sama kita wujudkan bersama. Terima kasih Bang Benny. Sambil menitikan air mata, itulah harapan kita berdua untuk negeri ini lebih baik, membawa warga negara, rakyat kita bekerja dengan gagah berani di luar negeri dengan skill yang kuat dan kembali untuk mensejahterakan keluarganya. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di podcast Mas Fansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.